Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang hukum ketenagakerjaan. Nah, untuk Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, itu ada perubahan mendasar dalam hal regulasi ketenagakerjaan yang ada di Indonesia, yaitu dengan adanya perubahan pada tanggal 2 November 2020 itu ada naskah Omnibus Law. Nah, untuk naskah Omnibus Law ini adalah berkaitan dengan naskah adanya pengaturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Nah, itu mengalami beberapa kali perubahan. Ada versi yang paripurna DPR 5 Oktober itu 905 halaman. Nah, ada juga yang direvisi menjadi 1035 halaman. Begitu juga dengan adanya versi final itu diserahkan ke istana, itu 812 halaman. Itu untuk yang terakhir itu disahkan oleh Presiden dengan 1187 halaman. Itu untuk regulasi Omnibus Law itu sendiri. Nah, pada bab 4-nya itu Undang-Undang Cipta Kerja itu merevisi juga berkaitan dengan Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Undang-Undang nomor 20 Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 berkaitan dengan BPJS. Begitu juga dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 Undang-Undang berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja migran Indonesia. Nah, terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu ada 29 pasal yang dihapus, ada 31 pasal yang dirubah, ada 13 pasal yang disisipkan. Nah, begitu juga berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini membahas berkaitan dengan pokok aturan seperti upah minimum, seperti PKWT. Nah, untuk teknis pelaksanaannya itu diatur lebih lanjut di dalam PP. Nah, adapun yang terjadi perubahan di sini itu adanya seperti penggunaan tenaga kerja asing bagi perusahaan atau disebut juga TKA ya. Jika di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya itu jika perusahaan mempekerjakan tenaga kerja asing itu harus memenuhi dua syarat dokumen perizinan. Yang pertama itu izin mempekerjakan tenaga kerja asing atau IMTA dan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA. Nah, itu dari Kementerian Ketenagakerjaan. Maka untuk hal ini dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law itu perusahaan jika mau mempekerjakan tenaga kerja asing itu dokumen atau persyaratan yang dipenuhi cukup adanya dokumen rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA. Jadi hanya satu syarat itu ada perubahannya. Nah, itu untuk yang kedua itu adanya berkaitan dengan jangka waktu bekerja sistem kontrak ya atau PKWT. Nah, di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya itu menyebutkan Undang-Undang Cipta Kerja mengubah pasal 59 dan menghapus ketentuan jangka waktu PKWT yang maksimal 2 tahun itu di dalam undang-undang sebelumnya. Di perpanjangan 1 kali maksimal 1 tahun dan pembaruan 1 kali maksimal itu 2 tahun. Sebagai gantinya pasal 59 ayat 4 ini menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai sifat dan jenis kegiatan pekerjaan jangka waktu dan batas waktu perpanjangan PKWT itu diatur lebih lanjut dalam PP. Nah, yang ketiga itu adanya kompensasi perubahan dalam hal kompensasi bagi karyawan PKWT. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak ada aturan yang mewajibkan pengusaha untuk memberikan kompensasi kepada karyawan PKWT. Namun Undang-Undang Cipta Kerja menyisipkan pasal 61A itu bahwa menegaskan adanya kewajiban tersebut. Berkaitan dengan PKWT berakhir, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja dan buruh. Yang kedua, uang kompensasi diberikan kepada pekerja dan buruh pada masa pekerja perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga, ketentuan lebih lanjut diatur dalam